ngapain sih? Asik banget. Ini saya lagi dengerin musik Bu. Di mana? Di Spotify. Oke. Yuk kita bikin podcast dulu yuk. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Daru Putri Kusuma Tias, dan kali ini saya ditemani oleh salah satu mahasiswa yang cantik jelita ya. Mahasiswi saya ini bernama Kayla. Nah, mungkin Kayla bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Oke, saya izin sedikit perkenalan ya Bu. Halo semua, perkenalkan nama saya Kayla Felicia dari Prodi S1 Manajemen semester 5 di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan melakukan podcast bersama Ibu Daru yang cantik jelita juga ini. Waduh, sesama cantik biasanya kayak gitu ya. Oke. Nah, Kayla, hari ini kita akan membahas salah satu marketing dari platform musik nih, karena tadi pas aku datang gitu ya, ternyata Kayla masih asik mendengarkan musik. Nah, salah satu platform ini tuh sangat terkenal dan tapi for your information ya teman-teman, tadi sebelum kita mulai podcast, Kayla tuh kan lagi asik dengerin musik. Kira-kira kamu dengerin musik apa sih, Kayla? Ya ampun Ibu, saya jadi malu. Tadi saya tuh lagi dengerin musik di salah satu lagu kesukaan saya dari NCT Dream yang berjudul Graduation. Berarti Kayla ini tipe orang yang suka dengerin musik gitu ya? Suka banget Bu, kayaknya tiap hampir aktivitas itu saya lakuin sambil dengerin musik gitu Bu, karena bikin mood saya itu jadi bagus. Kalau Ibu Daru suka dengerin musik juga nggak? Aku suka sih, tapi kayaknya nggak sesering kamu sih Kayla, karena paling kalau ada waktu senggang aja gitu, atau kalau lagi bad mood gitu ya, buat ningkatin mood kayak gitu sih. Kalau Kayla, kalau dengerin musik pakai platform apa nih? Saya sih pakai beberapa ya Bu, tapi yang sering saya gunakan itu ada di Spotify Bu. Oke, kalau gitu gimana kalau kita ngebahas tentang marketing dari Spotify, Kayla? Menurut Kayla gimana nih topiknya? Menurut saya menarik ya Bu, karena kebetulan saya juga pengguna Spotify dan saya pernah baca di artikel berita gitu kalau pengguna Spotify di Indonesia itu aja ada lebih dari 550 juta. Angka yang luar biasa fantastis ya Bu. Saya rasa banyak teman-teman yang juga pakai, jadinya mungkin akan relate ya Bu. Bu Daru sendiri pakai Spotify atau enggak? Aku pakai sih Spotify, tapi nggak yang premium gitu loh, yang masih yang ya sering-sering ada iklan gitu kan. By the way nih, tadi kan Kayla bilang kalau pengguna Spotify itu ada 550 juta gitu ya di Indonesia Di itu. Indonesia itu. Wah, di Indonesia aja 550 juta. Nah, berarti di balik itu pasti ada peran penting seorang marketing nih ya. Nah, kalau kita berbicara dari sisi marketing, Kayla sendiri tahu nggak sih teknik marketing yang digunakan oleh Spotify ini? Mungkin yang paling berasa itu teknik marketing dari direct marketing mereka ya Bu. Kenapa tuh? Jadi pas saya belum pakai Spotify yang premium itu, saya itu sering banget dapat tawaran paket-paket premium gitu lewat email. Jadi awalnya saya sih biasa aja, karena kemana aja gitu brand ngelakuin direct marketing ke konsumennya. Tapi lama-lama saya jadinya tergiur juga sama promo yang mereka berikan. Ditambah karena saya suka pakai aplikasinya, jadi ya udah deh saya coba untuk langganan Bu. Oke, saya setuju sih. Nah, Kayla, kira-kira ada nggak sih apa yang tadi ya email gitu ya? Nah, saya tuh juga sempet dapat beberapa email gitu ya dari Spotify, tapi cuma lihat dari notif atas HP gitu loh, karena kadang nggak sempet buka kan. Jadi aku nggak tahu nih di dalamnya itu apa, tapi ternyata teknik tersebut itu bisa ya berhasil gitu untuk mendapatkan pelanggan yang luar biasa 550 juta tadi gitu. Iya Bu, bener banget, tapi efektivitasnya itu juga tergantung pada cara penggunaannya ya Bu. Pengelolaan frekuensi pengirimannya, relevansi konten, dan juga pengaturan pesan yang menarik untuk memastikan pengguna itu merespon positif terhadap email tersebut Bu. Saya setuju sih. Nah,
Kayla, kira-kira ada nggak sih viral marketing yang dilakukan oleh Spotify ini? Nah, sepertinya ada ya Bu, contohnya itu ada Spotify Wrap yang sekarang juga lagi cukup banyak diperbincangkan banyak orang Bu. Oke, aku tahu sih ya tentang, Wrap ini. Jadi, sempet lihat gitu ya di Instagram ada beberapa teman gitu, terus nge-share hasil punya mereka, kayak gitu. Iya Bu, jadi tiap tahunnya ini di bulan Desember Spotify bakal ngeluarin semacam kilas balik gitu, dimana isinya mulai dari jumlah menit yang kita habiskan untuk dengerin musik di Spotify, top artis, serta top lagu yang sering kita putar. Nah hal ini tuh ternyata ditunggu-tunggu oleh sejumlah orang Bu, bahkan sampai ada yang ngebuat prediksi gitu. Jadinya pas keluar mereka tuh pada nge-share di sosial medianya. Jadi topik pembicaraan gitu ya, Kayla ya. Terus saya lihat juga nih sempet kaget gitu ya, kaget atau nggak nyangka sama hasil yang juga ngebandingin hasilnya orang lain gitu loh. Bener banget Bu, di Twitter atau yang sekarang jadi X itu bahkan sampai trending terkait Spotify Wrap ini. Dan hal tersebut bisa untuk menarik pengguna baru Bu. Jadi yang belum pakai Spotify akan ngerasa ingin punya wrap seperti itu juga. Dan akhirnya mereka akan memakai aplikasi ini dengan harapan tahun berikutnya bisa sharing hasil wrap versi mereka juga Bu. Oke, jadi intinya strategi ini cukup menarik ya Kayla ya, sehingga orang-orang itu akan cenderung berbagi informasi dengan orang lain gitu. Sehingga dengan demikian Spotify ini menjadi viral dan menjangkau audiens yang lebih besar secara organik gitu. Nah, ngomong-ngomong hasil Spotify Wrap versi Kayla ini gimana? Udah sesuai prediksi atau belum? Sesuai prediksi sih Bu, karena kan saya kebanyakan streamingnya itu lagu Korea, makanya top top artis sama lagu itu juga boyband Korea ya Bu. Jadi kalau Ibu sendiri itu gimana Bu? Aduh, kalau aku tuh, belum sempet ya, mungkin kayaknya habis podcast ini deh. Langsung lihat ya Oke, Bu. langsung cek gitu. Teman-teman juga boleh nih lihat hasil Spotify Wrap-nya, pasti beda kan dari yang lainnya, nanti boleh tulis komen di bawah, ya kan Bu? Ya, betul banget. Nah, pastinya setiap pengguna sebagai konsumen itu juga mempunyai preferensi yang berbeda-beda. Jadi, kalian juga bisa share di kolom komen ya, teman-teman, sehingga nanti terlihat berapa beragam preferensi teman-teman semua. Nah, oke, kita lanjut nih. Menurut Kayla, kira-kira ada nggak sih viral marketing yang dilakukan Spotify? Karena kan Wrap tadi ini berarti cuma akhir tahun aja ya. Mhm. Menurut saya sih ada beberapa ya Bu, setahu saya itu ada namanya Receptify. Konsepnya itu rada mirip web ini, tapi yang Receptify ini versi per bulannya. Dan bentuknya itu dibuat mirip dengan truk belanjaan gitu Bu. Tapi saya nggak tahu sih ini Spotify dari official dari Spotify-nya atau bukan. Cuma cukup banyak yang ngomongin dan bagus juga buat popularitas dari Spotify ini. Kemudian juga dari iklan dan billboard yang mereka pasang Bu. Oke, saya setuju sih soal iklan ini. Nah, menurut iklannya Spotify itu kan unik ya menurut aku. Kemudian juga ikonik gitu. Nah, walaupun sebenarnya buat saya pas denger musik tuh jadi agak ngeganggu ya dan juga tertunda gitu lagi asik-asiknya denger gitu kan. Terus tiba-tiba ada iklannya muncul ya namanya juga pakai gratisan Gratisan. ya Kayla ya. Jadi ya mohon maaf ya guys ya. Gitu. Jadi pecinta gratisan nih ceritanya. Bener banget Bu. Menurut saya ini unik tapi absurd ya Bu, karena mereka nggak hard selling tapi storytelling yang bahkan orang nggak kepikiran ke arah sana. Misalnya ada iklan roti dan selai, kemudian iklan bernama Peter berhasil melakukan lompat tali lebih dari 12.000 dan lain-lain. Saya lihat di aplikasi TikTok itu banyak yang hafal bahkan sampai buat parodinya gitu. Ya sih, idenya tuh luar biasa ya. Dan nggak langsung nyuruh berlangganan, tapi ada sesuatu yang menarik di situ. Nah, ini cocok banget nih sama era saat ini. Karena kalau terlalu yang hard selling, itu malah orang-orang tuh nggak tertarik buat langganan atau menggunakan gitu ya.
Iya Bu, bahkan beberapa hari yang lalu ini sempat viral karena ada seseorang yang jadi berlangganan Spotify karena iklan podcast horor ini Bu. Mungkin karena buat seram ya Bu, jadi Iya, orang itu tersebut memutuskan untuk langganan. iya, Apalagi kalau tengah malam iklannya gitu kan. iya kocak banget sih itu. Padahal niat awalnya tuh buat promosiin Siin. podcast ya Iya Kayla bener ya. banget. Tapi ternyata justru dengan cara itu tuh bisa membuat pendengar untuk berlangganan gitu. Nah, tadi kan Kayla sempet ngebahas billboard ya. Kalau billboard ini bentuk viral marketingnya gimana Kayla? Tahu saya ini Spotify ini kan salah satu marketingnya aktif ya Bu lewat billboard. Contohnya itu ada Spotify Equal di mana tiap bulannya nanti ada satu penyanyi wanita yang bakal dipajang di New York Times Square. Biasanya tuh mereka yang lagi booming atau punya banyak fanbase. Hal tersebut tuh selain sebagai apresiasi ke penyanyinya juga bisa jadi marketing. Karena pastinya akan membuat Spotify itu jadi pembicaraan ya Bu di fanbase si artis tersebut. Dan gak jarang juga sampai jadi topik yang dibicarakan di masyarakat umum. Oke, jadi kayak kalau pepatah tuh sambil menyelam minum air gitu ya. Dari sisi apresiasinya dapet, terus dari sisi marketingnya juga dapet gitu ya Kayla. Apalagi ya Bu, Spotify ini sering dijadiin platform untuk mendukung artis. Jadinya para fanbase itu akan coba untuk rekomendasiin orang-orang yang sama suka artis tersebut untuk gunain Spotify ini Bu. Oh gitu, jadi menarik juga ya marketing dari Spotify ini. Tapi sayang banget nih Kayla, karena waktu kita terbatas, jadi podcast kita harus kita akhiri sampai di sini. Nah, thank you kehadirannya ya Kayla Sama-sama di podcast kali ini, Ibu. luar biasa pembahasannya. Dan mungkin teman-teman nanti kalau ada saran atau ide apalagi nih yang bisa kita bahas bersama Kayla, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih Bu atas waktunya. Oke, bye.